Dan saya menyarankan untuk teman-teman dan untuk saya sendiri, kalau ngemil jangan sampai kebanyakan, entah cemilan apapun itu jangan sampai kebanyakan, jangan sampai kekenyangan. Kalau kenyang yang ada kita menjadi tidak nafsu makan lagi. Dan padahal sedangkan tubuh kita memerlukan asupan nutrisi dari makanan yang lain. Jadi kita harus menyisakan ruang di perut kita untuk makanan yang lain. Dia di perut aman, nyaman, adem. Dia mempermudah pencernaan dan tidak menimbulkan sensasi apapun. Dia pH-nya juga tinggi, alkali, basa, sama seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan penderita gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Sekarang ini masih banyak juga di antara teman-teman kita para pejuang gangguan asam lambung yang membingungkan tentang cemilan. Cemilan apa sih yang cocok untuk para pejuang gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety? Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cemilan yang cocok untuk para pejuang gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Bukan hanya yang cocok, tapi yang bagus, yang bisa membantu pemulihan gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Yang bisa membantu, mempermudah, memperlancar, mempermulus perjalanan kita menuju kesembuhan, yaitu sembuh dari gangguan asam lambung. Dan kalau bicara tentang cemilan, yang muncul di kepala kita umumnya adalah tentang keripik, kerupuk, roti-rotian, biskuit-biskuitan, umumnya seperti itu. Dan saya justru tidak menyarankan semua itu. Mau keripik, mau kerupuk, mau roti-rotian, mau biskuit-biskuitan, saya tidak menyarankan itu. Tapi yang menyarankan semua itu juga banyak. Jadi teman-teman yang suka dengan itu, teman-teman makan saja, coba saja, nggak ada masalah. Nanti kalau di perut teman-teman nggak ada sensasi, nggak ada muncul apa-apa, ya teman-teman lanjutkan saja, nggak masalah. Tapi saya tidak menyarankan, karena yang saya anut, yang saya pahami adalah tentang semua itu justru nanti di jangka panjangnya tidak baik untuk para pejuang gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Dan cemilan yang saya sarankan adalah yang pertama, kampung saya namanya waluh. Waluh atau labu kuning itu sangat bagus, sangat cocok untuk cemilan para pejuang gangguan asam lambung. Dia di pencernaan sangat aman, sangat mempermudah kerja pencernaan, dan juga tidak menimbulkan sensasi apapun. Dan dipercaya juga bisa menetralkan asam lambung. Cara mengonsumsinya adalah sangat mudah, yaitu bisa kita rebus dan juga bisa kita kukus. Cemilan yang nomor 2 adalah putih telur. Putih telur juga sangat bagus, sangat cocok untuk cemilan para pejuang gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Kuningnya pun sebenarnya bagus, tapi kalau kebanyakan nanti bisa memicu naiknya asam lambung. Ya kalau satu saja nggak ada masalah, bagus juga. Dan cara mengonsumsinya untuk cemilan ya tentu saja yang paling baik kita rebus teman-teman. Kalau bisa jangan digoreng. Yang berikutnya adalah buah pir. Buah pir sangat cocok, sangat bagus untuk cemilan para pejuang gangguan asam lambung. Buah pir pH-nya tinggi, alkali, sifatnya basa, dan asam lambung sifatnya asam. Jadi asam ketemu basa bisa netral. Jadi buah pir juga dipercaya bisa menetralkan asam lambung. Yang berikutnya adalah buah apel. Buah apel juga sama seperti buah pir. pH-nya juga tinggi, dia alkali, basa, juga sangat cocok, sangat bagus untuk para pejuang gangguan asam lambung. Terbukti di saya sendiri, saya mengonsumsi buah pir ataupun buah apel itu nggak ada masalah. Dan aman-aman saja, tidak menimbulkan sensasi apapun. Yang berikutnya adalah buah pisang. Buah pisang juga sangat cocok untuk cemilan para pejuang gangguan asam lambung. Tapi yang saya sarankan buah pisang itu pisang kepok dan juga pisang raja. Selain kedua pisang itu sebaiknya kita hindari dulu teman-teman. Karena yang pernah saya amati, yang pernah saya coba, selain kedua pisang itu justru membuat nggak nyaman. Tapi kalau teman-teman mau mencoba ya nggak ada masalah, teman-teman mencoba saja, karena memang nggak berlaku untuk semua orang. Barangkali di teman-teman cocok. Cara mengonsumsinya juga sangat mudah, kita bisa merebus dan juga bisa kita kukus, atau juga kita bisa memakannya langsung, nggak ada masalah. Tapi jangan digoreng dulu, nanti kalau digoreng menjadi ada minyak dan itu ada lemak jenuh. Dan kita para pejuang gangguan asam lambung disarankan untuk menghindari yang namanya lemak tinggi. Jadi jangan digoreng dulu. Yang berikutnya adalah kentang. Kentang juga sangat cocok untuk cemilan para pejuang gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Cemilan tapi juga untuk makan utama juga bagus. Dan itu untuk bisa menggantikan nasi. Karena di kentang mengandung banyak karbohidrat.
Dan cara mengonsumsi kentang untuk cemilan yaitu sama, direbus bisa, dikukus bisa, tapi juga jangan digoreng dulu. Cemilan yang berikutnya adalah buah pepaya. Buah pepaya juga sangat cocok untuk cemilan para pejuang gangguan asam lambung. Dia di perut aman, nyaman, adem. Dia mempermudah pencernaan dan tidak menimbulkan sensasi apapun. Dia pH-nya juga tinggi, alkali, basa, sama seperti buah pir dan juga buah apel. Dan cara mengonsumsi untuk cemilan juga sangat mudah, yaitu kita tinggal kupas lalu kita potong kecil-kecil, potong dadu kecil-kecil. Cemilan yang berikutnya adalah singkong. Singkong juga bagus untuk cemilan para pejuang gangguan asam lambung. Dan bahkan singkong dipercaya juga bisa membantu penyembuhan gangguan asam lambung. Cara mengonsumsi singkong untuk cemilan juga sama, yaitu direbus dan juga dikukus, jangan dulu digoreng. Cemilan yang berikutnya adalah buah salak. Buah salak juga sangat cocok untuk para pejuang gangguan asam lambung. Terbukti di saya dulu hampir setiap hari mengonsumsi salak dan aman-aman saja. Dan cemilan berikutnya adalah labu siam atau labu yang warna hijau. Itu juga sangat cocok untuk cemilan para pejuang gangguan asam lambung. Cara mengonsumsinya untuk cemilan juga sama seperti yang tadi, yaitu direbus atau juga dikukus. Saya kira itu, dan saya menyarankan untuk teman-teman dan untuk saya sendiri, kalau ngemil jangan sampai kebanyakan, entah cemilan apapun itu jangan sampai kebanyakan, jangan sampai kekenyangan. Kalau kenyang yang ada kita menjadi tidak nafsu makan lagi, sedangkan tubuh kita juga memerlukan asupan nutrisi dari makanan yang lain. Jadi kita harus menyisakan ruang di perut kita untuk makanan yang lain. Jadi ngemil nggak masalah, yang penting jangan kebanyakan, jangan kekenyangan. Kita harus menyisakan ruang di perut kita untuk makanan yang lain. Dan juga kalau saya boleh menyarankan, ngemil ini kalau bisa jangan dijadikan setiap hari, jangan dijadikan kegiatan, jangan dijadikan rutin. Kita ngemil ya kadang-kadang saja atau pas kepengen saja, atau kalau kita pas lapar tapi belum waktunya jam makan, itu kita bisa ngemil. Karena gini, yang saya ketahui, yang saya anut, yang saya pahami, ngemil setiap hari, setiap saat, kebanyakan ngemil justru tidak baik untuk para pejuang gangguan asam lambung. Tapi untuk kita, para pejuang gangguan asam lambung yang sementara ini mudah lapar, yang ngemil nggak masalah teman-teman. Pas kita lapar, belum waktunya makan, kita ngemil saja nggak ada masalah. Tapi nanti beriring, seiring membaiknya kita, membaiknya gangguan asam lambung kita juga harus melatih mengurangi yang namanya ngemil. Yang saya anut, yang saya pahami seperti itu. Ngemil terus-terusan itu justru nggak baik untuk lambung kita. Tapi untuk sekarang ini, para pejuang gangguan asam lambung yang masih suka lapar, sedikit-sedikit lapar, ya kita ngemil saja, nggak ada masalah. Saya kira itu, selain dengan satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.